menjelaskan tentang konsep diri dalam dunia sosial untuk melengkapi tugas UAS Psikologi Sosial. Yang dalam pembahasan yaitu ada 3. Pembahasan pertama yaitu ada konsep diri, yang kedua ada harga diri, dan ketiga ada efikasi diri. Pengertian konsep diri. Konsep diri merupakan bagian penting dari setiap individu. Konsep diri menggunakan pada dasarnya mengandung arti keseluruhan gambaran diri yang termasuk persepsi tentang diri, perasaan, keyakinan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan dirinya. Maksud dari konsep diri yaitu menurut Atwater adalah gambaran secara umum mengenai diri individu itu sendiri, baik dari persepsi, perasaan, keyakinan, serta bayangan ideal dirinya sendiri, sebagaimana yang diharapkan atau yang disukai oleh orang bersangkutan. Maksudnya, konsep diri merupakan pandangan positif dan negatif yang dimiliki oleh seorang individu mengenai dirinya sendiri, yang merupakan apa adanya, bukan pandangan yang diinginkannya atau pandangan ideal, bahkan harapan orang terhadap dirinya. Ada beberapa poin peran penting terhadap konsep diri, yaitu yang pertama yaitu ada membentuk identitas diri. Konsep diri membantu individu memahami siapa mereka, nilai-nilai yang mereka pegang, dan bagaimana mereka melihat diri mereka dalam konteks sosial. Identitas ini memengaruhi perilaku pilihan dan cara mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kedua yaitu ada memandu perilaku sosial, yaitu orang cenderung bertindak sesuai dengan gambaran diri mereka. Misalnya, jika seseorang melihat dirinya sebagai orang yang ramah, ia akan lebih cenderung bertindak dengan cara yang mendukung sifat tersebut. Yang ketiga yaitu ada mempengaruhi hubungan sosial. Konsep diri mempengaruhi bagaimana seseorang menjalin dan mempertahankan hubungan. Orang dengan konsep diri positif mungkin lebih memiliki hubungan yang sehat karena memiliki rasa harga diri yang lebih baik dan percaya diri dalam interaksi sosial. Kemudian yang keempat yaitu memberikan motivasi. Konsep diri menjadi dasar motivasi untuk mencapai tujuan tertentu, baik untuk mempertahankan citra diri atau meningkatkan aspek-aspek tertentu dalam diri mereka. Yang kelima yaitu ada membentuk persepsi dan interpersepsi. Konsep diri memengaruhi bagaimana seseorang memandang dunia dan memproses pengalaman sosial. Hal ini termasuk bagaimana mereka menangani konflik, memproses ujian, dan menghadapi konflik. Yang keenam yaitu ada membangun kesadaran sosial. Dengan memahami diri sendiri, individu juga lebih dekat terhadap pandangan orang lain yang memungkinkan mereka berempati dan beradaptasi dalam berbagai situasi sosial. Selanjutnya yaitu ada harga diri. Pengertian harga diri yaitu menurut Baron dan Bright mengatakan bahwa harga diri merupakan hasil evaluasi diri yang dibuat setiap individu, sikap seseorang terhadap dirinya sendiri dalam rentan dimensi positif dan negatif. Hal ini biasanya dilakukan berdasarkan hasil perbandingan. Harga diri merupakan suatu komponen yang lebih spesifik dari konsep diri yang melibatkan unsur evaluasi atau penilaian terhadap diri. Menurut Robinson tahun 1991, harga diri merupakan konsep yang paling penting dalam kepribadian seseorang. Hal ini menyangkut penerimaan diri dan bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri dalam kehidupan yang ia jalani. Menurut Hannah 2011 menyatakan bahwa harga diri atau self-esteem merupakan hal yang paling mendasar dalam membentuk kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidup. Dengan begitu, dapat kita ambil kesimpulan bahwa harga diri itu memenuhi kebahagiaan setiap orang, dan setiap orang ingin melindungi rasa bahagia itu atau harga diri. Pembentukan harga diri hampir sama dengan konsep diri yang telah dibahas pada sebelumnya, yaitu bahwa harga diri berkaitan erat dengan keluarga seorang anak. Yang pertama yaitu ada dasar kesejahteraan psikologis. Harga diri yang sehat berkaitan dengan kesejahteraan emosional. Orang yang harga diri tinggi cenderung merasa puas
perilaku pasif atau sebaliknya, atau kompensasi berlebihan melalui agresi. Yang kelima yaitu ada menentukan keseimbangan hubungan sosial. Dalam hubungan interpersonal, harga diri memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan antara memberi dan menerima. Harga diri yang rendah seringkali membuat seseorang merasa tidak layak atau tergantung pada persetujuan orang lain, sedangkan harga diri yang tinggi mendukung hubungan yang lebih setara. Yang keenam yaitu ada mendorong motivasi dan pencapaian. Harga diri mempengaruhi motivasi seseorang untuk mencapai tujuan dan memenuhi ekspektasi diri. Harga diri yang sehat membantu individu percaya pada kemampuannya sehingga lebih gigih dalam menghadapi tantangan. Yang ketujuh yaitu melindungi dari penolakan sosial. Harga diri berperan sebagai mekanisme perlindungan psikologis. Orang dalam harga diri tinggi lebih mampu menangani kritik atau penolakan sosial tanpa merusak citra dirinya. Dan yang ketiga yaitu ada efikasi diri. Pengertian efikasi diri yaitu menurut Bandura, efikasi diri adalah evaluasi seseorang terhadap kemampuan atau kompetensinya untuk melakukan sebuah tugas, mencapai tujuan atau mengatasi hambatan. Bandura juga menambahkan bahwa efikasi diri merupakan hasil dari proses kognitif yang terjadi pada diri individu. Efikasi diri adalah evaluasi individu tentang kemampuan atau kompetensinya untuk mengerjakan tugas, mencapai tujuan atau mengatasi tantangan. Kemudian menurut Alvisol tahun 2010, efikasi adalah penilaian diri apakah dapat melakukan tindakan yang baik atau buruk, tepat atau salah, bisa atau tidak bisa mengerjakan sesuai dengan yang disyaratkan. Alvisol juga mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam situasi tertentu tergantung pada hubungan antar lingkungan dengan kondisi kognitif, khususnya faktor kognitif yang berkaitan dengan keyakinan bahwa dirinya mampu atau tidak mampu memunculkan perilaku yang sesuai dengan harapan. Keyakinan ini dikenal dengan istilah efikasi diri. Yang pertama yaitu ada efikasi, kegunaan efikasi yang pertama yaitu ada meningkatkan motivasi. Efikasi diri yang tinggi membuat seseorang lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan dalam konteks sosial. Berarti mereka lebih mungkin berpartisipasi aktif, memimpin atau bertahan dalam situasi sulit. Yang kedua yaitu ada mengelola stres dan tekanan sosial. Namun, seiring perkembangan zaman, pola komunikasi berubah menjadi lebih individualisis, seringkali hanya melalui perangkat digital. Yang ketiga yaitu mempengaruhi pengalaman keputusan. Dalam kelompok sosial, orang dengan efikasi diri tinggi sering menjadi pengambilan keputusan yang lebih baik dan mereka yakin terhadap kemampuan mereka untuk memilih solusi yang tepat. Yang keempat yaitu ada mendorong interaksi sosial positif. Efikasi diri yang kuat mendorong seseorang untuk lebih terbuka, percaya diri dan ramah dalam hubungan sosial, yang meningkatkan kualitas interaksi mereka dengan orang lain. Yang kelima yaitu ada mengurangi ketekanan akan penolakan. Dalam situasi sosial, efikasi diri yang tinggi membantu seseorang menghadapi rasa takut ditolak atau dihakimi, sehingga mereka lebih mungkin mengambil risiko sosial seperti berbicara di tempat umum atau memulai hubungan baru. Yang keenam yaitu ada mendukung perubahan sosial. Individu dengan efikasi diri tinggi sering menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Mereka percaya bahwa tindakan mereka bisa membawa dampak positif baik dalam skala kecil maupun skala besar. Baik, kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan yaitu baiklah, sampai di sinilah penyampaian saya terhadap materi konsep diri dalam lingkungan sosial. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.